Yunia guys, adiknya Abian itu tidak suka melihat kalau kakaknya itu hanya diam saja dipukuli oleh seorang cowok, yaitu Julian seperti itu. Namun di situ nih guys ya, Abian berusaha untuk menegaskan dan bilang kepada adiknya bahwasannya mungkin ada kesalahpahaman sehingga Julian itu marah dan memukul Abian. Seharusnya ya guys ya, menurut adiknya dia itu membalas pukulan tersebut. Namun menurut ya Abian, harus ada yang diselesaikan permasalahan terkait akan hal ini. Apalagi Yunia itu tidak tahu bahwa Safira dan juga Julian itu adalah orang baik. Kalau mereka bisa semarah itu, artinya mereka itu punya anggapan yang lain. Mungkin ada kesalahpahaman yang harus diluruskan. Nah, itu yang pengen dipahamkan Abian kepada adiknya Yunia guys, karena dia nggak paham. Nah, kemudian maka dari itu membuat ya, Abian itu berusaha untuk ngajak adiknya, mau atau tidak nih ke tempatnya Safira. Akhirnya dia berpikiran guys, nah ini kesempatan buat dia untuk melihat bagaimana keadaan Safira saat ini. Karena memang dulunya dia memang tahu siapa Safira itu ya guys ya. Dan Safira itu nah guys, selama di dalam mobil dia hanya terdiam. Walaupun suaminya tersebut berusaha untuk ngajak ngobrol dia dan minta ke tempat lain untuk makan malam. Namun sayangnya Safira hanya terdiam karena dia kecewa dengan suaminya yang langsung marah memukul Abian begitu saja. Seharusnya bisa ngobrol baik-baik dan kemudian membuat Julian ini salah dan dia minta maaf kepada Safira seperti itu. Namun Safira itu tidak enak ya kan, apalagi kepada Abian dan juga Ariana gitu loh. Tanpa menjelaskan apa yang dimau mereka, tiba-tiba suaminya langsung marah begitu saja. Nah sementara Sisi nih guys ya, dia berusaha untuk ngecek keadaan rumahnya dan dia melihat bahwa mamanya itu ternyata tidur. Nah karena dia melihat mamanya tidur, ini kesempatan bagi Sisi ke tempatnya Mas Yuda, karena memang dia mau mengingatkan kepada Yuda bahwasannya mamanya sudah tahu bahwa Dania itu tinggal bersama dengan Yuda. Maka dari itu membuat Sisi ini pengen pergi ke tempatnya Yuda seperti itu loh guys. Dan kayaknya pergi ke tempatnya Mas Yuda itu hal yang harus dia lakukan seperti itu, apalagi mamanya sudah tahu. Nah sementara anak buahnya Yuda nih guys ya, dia itu pengen minta uang lagi kepada Yuda. Karena apa? Mereka yang itu minta uang karena telah menjalankan misinya, di mana suruh mencelakakan Julian seperti itu guys. Namun sayangnya menurut Judah mereka gagal dalam menjalankan misi tersebut, membuat Julian itu celaka dan tiada. Maka dari itu Yuda tidak memberikan uang sepeser pun kepada mereka kecuali mereka berhasil mencelakakan Julian seperti itu loh guys. Nah karena hal itu juga nih guys membuat Yuda itu nggak mau ngasih uang kepada mereka, namun mereka berharap bahwa Yuda mentransfer uang karena sudah menjalankan misinya untuk mencelakakan Julia. Namun sayangnya Yuda tidak mau seperti itu nih guys, karena dia kecewa berat bahwa mereka telah gagal. Nah sementara itu nih guys, ada Dania, di mana Dania ngerasa keadaan dia sudah membaik dan dia berusaha untuk mencopot ya guys, mencopot untuk perbannya seperti itu karena memang keadaan dia sudah mulai membaik nih guys, dan dia berusaha untuk ya mencopot semuanya seperti itu nih guys ya, agar dia bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu apapun seperti itu karena dia sudah merasa feeling much better seperti itu, sehingga membuat dia untuk melepas perbannya seperti itu dan dia berusaha untuk berjalan tanpa itu nih guys. Dan kemudian dia senang banget karena tanpa ada alat bantu apapun dia sudah berjalan, keadaan dia sudah membaik seperti itu nih guys. Nah sementara Yuda nih guys yang kecewa kepada anak buahnya karena gagal dalam menjalankan misinya untuk mencelakakan Julian, dan dia main lewat begitu saja di hadapan Dania, dan di situ Dania sedih. Kenapa? Karena dia itu main langsung dicuekin aja oleh Yuda seperti itu. Kira-kira ada apa yang membuat Yuda itu? Nah, kemudian dia berpikir, oh ya udahlah itu mungkin Yudanya aja yang lagi banyak masalah. Nah, kemudian di situ nih guys ya, dia melihat di situ kayaknya ada bel yang datang nih guys, ada orang tamu yang datang, ternyata itu adalah Sisi nih guys. Nah kedatangan Sisi ke tempatnya Yuda memang ternyata tidak disambut baik oleh Dania seperti itu. Dania justru malah bilang yang tidak-tidak kepada Sisi bahwa dia bukan wanita yang baik yang datang begitu saja ke tempatnya Yuda malam-malam pula. Nah kemudian Sisi menjelaskan bahwa kedatangan itu menjelaskan bahwa tidak seharusnya Dania itu stay di tempat orang yang belum menikah. Padahal hubungan mereka itu kan tidak ada apa-apanya antara Yuda dan juga Dania, itu kan statusnya masih manusia biasa, single seperti itu loh. Bukan ya, bukan suami istri. Lalu kenapa tinggal bareng seperti itu? Mendengar akan hal itu nih guys, otomatis membuat Dania itu tentu saja langsung terdiam ya kan. Dia yang telah membohongi keluarganya,
terus kemudian dia tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan, lalu apa sebutan buat Dania seperti itu? Membuat Dania ini akan terdiam seperti itu nih guys, atas ucapan yang dilontarkan oleh Sisi begitu saja. Tentu Sisi tidak akan pernah tinggal terima seperti itu, apalagi kedatangannya untuk menemui Yuda, bukan untuk menemui Dania. Dia berusaha untuk menjelaskan kepada Yuda nih guys, dan di situ Yuda datang karena mendengar ada suaranya Sisi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ini kesempatan bagi Yuda nih guys untuk mengutarakan cintanya dan melihat bahwa Sisi itu kayaknya masih peduli dengan dia. Dan di situ ternyata masih ada Dania nih guys, dan Dania itu disuruh untuk pergi ya, karena dia pengen ngobrol berdua saja dengan Sisi seperti itu loh guys. Dan di situ Dania tentu saja tidak suka karena dia diusir, karena ternyata di situ mereka mau berduaan, dan ini membuat Sisi pastinya akan gede kepalanya. Karena apa? Membuat dia pasti berpikiran bahwa dia akan lebih diutamakan oleh Yuda seperti itu. Makanya dia disuruh pergi seperti itu nih guys. Dan Yuda ini bagaikan memang serigala berbulu domba, karena dia itu bisa bilang A, bisa bilang B menurut Dania seperti itu, untuk hanya menjalankan misi dia seperti itu. Kedatangan Sisi hanya menjelaskan kepada Yuda bahwasannya nih guys ya, bahwa mamanya itu sudah tahu kalau Dania itu tinggal bersama dengan Yuda. Padahal kan di situ tadinya orang tuanya, kakaknya Julian itu sudah menganggap Yuda itu laki-laki yang baik seperti itu. Apa anggapan mereka ketika Yuda itu menerima ya seorang wanita tinggal bersama dengan dia tanpa adanya ikatan pernikahan? Lalu bagaimana tanggapan orang tuanya seperti itu? Nah, mendengar akan hal itu nih guys, ini kesempatan buat Yuda ya untuk menyatakan cintanya. Berarti tandanya Sisi ini masih peduli seperti itu. Makanya dia bilang kepada Sisi bahwa nggak usah khawatir terkait akan hal itu, karena pastinya ya guys ya, Yuda akan membereskan semua masalah seperti itu. Dan kesempatan ini juga dipakai buat Yuda untuk mengutarakan cintanya kepada Sisi dan pengen kembalian dan jadian lagi dengan Sisi. Sayangnya, Sisi masih mikir-mikir lagi. Kenapa? Karena setelah sekian lama, setelah sekian semua perbuatan yang dilakukan oleh Yuda kepada Sisi membuat dia sakit hati, sehingga dia harus berpikir jangan sampai dia salah mengambil tindakan lagi seperti itu. Namun Yuda berusaha untuk menegaskan bahwa pada waktu itu dia berusaha untuk memutuskan Sisi adalah pilihan yang sangat salah sekali. Nah, dia telah mengambil pilihan yang salah, maka dari itu dia mau kembali lagi dengan Sisi seperti itu. Makanya dia minta Sisi untuk menjadi pacarnya lagi seperti itu. Dan ternyata Sisi masih belum bisa nih guys, karena tentu saja butuh proses dan waktu. Namun ini kesempatan bagi Yuda nih guys untuk bisa mendekati Sisi dan jadian. Nah, sementara Safira yang sudah sampai di rumah, tentu saja dia marah seperti itu loh guys ya, atas kekecewaan suami yang main mukul saja kepada Abian. Nah, di situ nih guys ya, istrinya hanya terdiam saja, namun suaminya Julian berusaha untuk minta maaf dan dia mengakui bahwa dia salah. Seharusnya dia bisa mengontrol emosi dia. Seharusnya dia mendengarkan penjelasan Ariana seperti itu dan tidak main memukul Abian seperti itu. Makanya, ya kan, istrinya Safira sangat kecewa dengan suaminya, kan gak enak dengan Ariana seperti itu. Makanya di situ suaminya berusaha untuk menelpon dan minta maaf kepada Ariana seperti itu. Nah, tiba-tiba di situ ya ada Safira yang melihat mobilnya Ariana seperti itu. Nah, kemudian mereka berdua berusaha untuk minta maaf dan menjelaskan kepada Ariana, terutama Julian. Julian minta maaf kepada Ariana seperti itu nih guys, karena telah memukul Abian tanpa memberikan penjelasan dan memang sangat kecewa kepada Abian seperti itu. Nah, kemudian Ariana sudah memaafkan begitu saja karena tahu bahwa Julian bukan orang yang jahat main mukul tanpa ada alasan yang sangat kuat. Nah, kemudian ya di situ nih guys yang membuat Ariana bingung kenapa dia memukul Abian seperti itu. Abian itu bukanlah laki-laki yang baik. Nah, mendengar perkataan seperti itu bingung tuh ya Ariana. Maksudnya bukan laki-laki yang baik itu apa? Begitu loh guys ya. Karena memang Safira dan juga Julian sempat melihat bahwa ya dia sempat melihat ya Abian itu 2 kali loh jalan bersama seorang wanita yang tak lain adalah adiknya sendiri. Nah, kesalahpahaman inilah yang tidak diketahui oleh Safira dan juga Julian. Andai saja dia tahu bahwa yang bersama dengan wanita tersebut adalah Yunia, pastinya Safira akan kaget banget bahwa dia bertemu dengan teman lamanya. Seperti itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, Julian ini ya minta maaf
Karena dia merasa bahwa Abian itu bukan orang yang baik. Masa iya dia menunjukkan pacarnya dan menelantarkan ya sahabatnya Ariana begitu saja.